Kita turun nih. Dicek ya. Mana? Sudah ya? Oke. Satu tumpang. Oke. Hujan Masya Allah serta dengan apa? Dengan angin. Ya. Jadi kita bersyukur ya. Sudah sampai baru turun hujan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Tapi pasti ini adalah hujan yang penuh dengan kenikmatan insya Allah ta'ala. Hujan yang penuh dengan kebaikan. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya teruskan ya. Jadi Masya Allah, sejak kita mengikrarkan tekad kita bersama-sama, tanggal 19 September, ya Pak Guni ya, 19 September 2021, ya, untuk menjalankan program pembangunan, ya, wakaf, desa wakaf, masjid dan pesantren sekejap. Alhamdulillah, ini terus bergerak ya. Dan Masya Allah ini bisa dikatakan prosesnya ya cukup cepat ya, cukup cepat Insya Allah ya. Dari awal keinginan kawan-kawan, lalu menyampaikan kepada para alumni tentang rencana ini, dan alumni yang mendapatkan informasi ya lewat Ustadz Taufik Hafizahullah ya. Bahwa ada tanah yang dikelola oleh seorang profesor gitu ya di IPB bersama kawan-kawan yang insya Allah bisa dikomunikasikan untuk wakaf pembangunan tersebut. Hari Kamis, sehingga saya ya, hari Kamis kita komunikasi, tidak pernah jumpa sebelumnya dan tak kenal sebelumnya ya Taufik ya. Masya Allah, barakallah. Nah, tapi dengan modal kepercayaan ya, dan ridha Allah, akhirnya langsung ya hari Sabtu langsung ketemu di ini ya, di tempat ini juga ya. Cuma jalannya yang lalu beda banget ya. Saya nggak sadar itu jalannya ya Allah, bukan yang ini nih, bukan tadi. Kalau yang tadi kan sudah tersambung ya dari ujung jalan sampai sini kurang 1 kilo, kurang bisa kita lihat kurang 1 kilo. Kalau yang dulu itu, Masya Allah jalannya luar biasa ya Pak Adi semuanya ya. Kita nggak bawa ya, kita nggak bawa karena lumayan. Tapi hari ini Masya Allah terasa jalannya lebih mudah. Dan sejak itu ya kita sudah sampai sama kawan-kawan di alumni dan para peserta dan sudah mulai penggalangan dana untuk program ini sampai dengan hari ini ya kurang lebih 2 bulan berlangsung. Kawan-kawan telah mensupport ya sekitar 0,5 miliar, alhamdulillah, dan yang terkumpul ya. Harapan kita dengan program kita bisa sama membangun ya sebuah tempat yang sangat baik ya untuk pesantren, demikian pula masjid ya, demikian pula masjid insya Allah taala. Harapan kita masjid bisa menjadi pusat ya untuk anak-anak kita belajar minimal ada 5 goal target setiap alumni dari anak kita yang SMP demikian pula SMA. Yang pertama kita ingin membantu mereka untuk bisa faham Al-Quran 30 juz. Yang jarang kita ketemukan ada pesantren yang menyiapkan santri untuk itu. Dengan izin Allah, ya dengan metode sekejap yang kita telah ketahui, semoga Allah memudahkan mereka bisa faham Al-Quran 30 juz. Dan juga bisa membantu mereka untuk bisa faham Al-Quran 30 juz. Jadi siap untuk diuji, faham demikian pula hafal insya Allah ta'ala. Ya waktu sekitar 6 tahun cukuplah untuk hal tersebut. Yang ketiga adalah harapan kita bisa menulis bisa dan erat. Yang adalah kita ingin mengatakan mereka untuk bisa punya skill berubah bahasa Inggris untuk anak-anak SMP dan SMA sekitar kita ini adalah pesantren tempat yang kita siapkan untuk orang tua atau mereka yang sekolah tua mondok secara resmi ya libur atau cuti kantor misalnya atau sudah pensiun ada insya Allah di mana di sekejap Quranic Boarding School insya Allah taala ya insya Allah taala itu harapan kita sekalian. Kita datang sini 1 minggu, datang di 1 bulan dan seterusnya. Itu Bapak sekalian impian ya dari kawan-kawan kita. Dan seperti kata kita, kalau sudah bersolat fardu, kita berdoa mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita
Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Allahumma la mani'a. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ata. Dan tidak ada pula yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Insya Allah niat kita baik, membangun rumah Allah di sini, ya, membangun sekolah pesantren di sini untuk bisa menghadirkan orang-orang anak-anak yang soleh dan soleha yang bermanfaat, ya, untuk agamanya, ya, untuk negara kita yang tercinta ini menjadi pilar-pilar yang mengantarkan negara ini insya Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baldatun thayyibah, negeri yang penuh dengan kebaikan, negeri yang penuh dengan keberkahan, wa rabbun ghafur, yang mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Pengampun, ya, Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini sekilas ya gambaran program ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak-bapak di lembaga aduh, saya selalu ragu-ragu Pak kalau mengucapkannya. Gitu ya, oke ya, semoga benar. Kalau salah Pak diterima lagi sebentar. Sudah 2 bulan belum berhasil ini. Tapi saya nggak berhenti Pak, saya nggak keluar dari training mengucapkan yasin ini. Oke. Yang telah memberi kesempatan kepada kami ya, dari Pak Prof Rizal Dibur, Masya Allah. Demikian pula Pak Adi, ya, Pak Ardi, dan cukup banyak Masya Allah bapak-bapak dari yayasan ini. Yayasan ini yang hadir, mensupport kita. Dan juga terima kasih banyak kepada semua alumni program Latihan Sekejap yang hadir saat ini. Masya Allah, yang paling jauh Pak, datang langsung hanya ada Pak Rahmat ini. Pak Dr. Rahmat, ini jauh Pak, dari Sangatta. Ya. Ada yang tahu Pak di mana Sangatta itu Pak? Ternyata ada yang nggak tahu Sangatta. Ya. Ini sebuah kabupaten ya. Kabupaten Pak berarti. Satu dari sekitar 400 kabupaten Indonesia. Ya, satu kabupaten. Api di Kutai ya, di Kalimantan Timur. Jauh-jauh beliau hadir. Di antara untuk acara kita ini. Acara ini. Dan beliau sekarang menjadi ditunjuk ya untuk menjadi ketua JAS. JAS itu Jalinan Alumni Sekejap. Jadi sebuah ikatan untuk para alumni ya, para alumni untuk bisa berkomunikasi. Alhamdulillah. Dan ini program di antara program-program JAS, menggalang dana, membangun impian bersama-sama. Semoga harapan ini segera terwujud. Ya. Demikian pula kepada bapak ibu yang sangat banyak yang telah hadir di sini ya. Saya nggak sebutkan satu persatu nama. Ucapkan jazakallah khairan kepada semuanya. Agus, ada Bagus ya? Masya Allah, Pak Agus, pembisaan kita. Bagus, luar biasa Pak. Ini ada datang ini. Masya Allah, saya tunjukkan ya ibu-ibu. Ibu Ulfa bersama rombongannya. Masya Allah, ini ada Ibu Ulfa, siswa dan nih. Berarti sekitar 4 jam ya baru sampai tujuan. Masya Allah. Makasih. Ini karena semangat ya. Alhamdulillah. Ya. Itu kira-kira misalnya penyampaian dari kami. Kita back lagi ke sini. Ada berhenti sesudahnya insya Allah Ta'ala. Ya. Ini harapan kita bulan Januari 2021, 22 ya berarti ya. 2022 kita akan kembali ke sini untuk program peletakan batu pertama. Ya.
kejap Quran semuanya kita. Lalu Masya Allah yang juga hadir di sini dan yang luar biasa Pak RW kita ini, Pak RW kita ya, Pak Ridwan, Masya Allah. Pak Ridwan yang koordinir nih sama Pak Agus ya, semua disiapkan. Kita orang Jakarta nggak tahu apa, datang sudah siap semuanya, Masya Allah. Makasih ya Pak Ridwan. Aduh, sebanyak ya saya nggak namanya. Masih banyak semua supportnya. Sekali lagi teman kita ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak dan juga ucapan jazakallahu khairah Ustaz Taufik ya, Ustaz Taufik hafizahullah yang telah menjadi perantara ya, perantara kebaikan ini. Jadi awalnya lewat alumni kita Pak Bambang yang merupakan murid daripada beliau juga di pengajian Ustaz Taufik, mendapat informasi dari Ustaz Taufik, Prof dan kawan-kawan di Yayasan Climate. Benar ya? Udah benar. Dapat jempol 1, sebentar jempol 2. Ya, dapat dapat jadi perantara. Semoga ini kita sudah berkali-kali rapat ya. Rapat di masjid pertama kali kita merapati. Paling pertama di masjid. Ya. Hujan lebat, Masya Allah. Lalu pindah rapatnya ke rumahnya ke rumahnya Prof sendiri, Masya Allah. Berapa kali dan akhirnya hari ini kita kumpul di sini. Dan saya minta kepada Ustaz Taufik ya untuk bisa memberikan kami istilahnya motivasi bagaimana agar impian ini terus terjaga Ustaz Taufik. Kami persilakan Ustaz langsung aja. Ya, tafadhol Ustaz. Ini kita santai aja ya. Sini Ustaz. Ini udah berhenti hujannya. Sekarang boleh nih bola langit Ustaz. Mantap. Jazakallah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, wabil khusus wakif dan wakif sudah menunjuk nazir yaitu Yayasan Sekejap. Yayasan Sekejap didukung oleh alumni dan para muhsinin muhsinat yang tampak keterikatan dengan alumni Sekejap. Karena saya bukan alumni Sekejap, tapi insya Allah tergerak hati juga untuk membangun atau membantu minimal pembangunan ini sebuah karunia dari Allah. Baru saja kita ingin meluncing, Allah turunkan rahmat dari ridhonya berbentuk hujan. Wasilah di antara Allah. Apalagi di sini musafir. Saya dengar ada dari Kutai. Baru tadi malam sahabat saya sudah sekian lama nggak ketemu teman kampus. Hubungi saya jam 12 malam dari Kutai. Oh, Masya Allah. Hanya ingat dia punya hutang dulu 500.000 waktu kuliah. Masya Allah. Semoga setiap tetesan air hujan yang kita lihat dan saksikan hari ini menjadi wasilah dimudahkannya urusan dan niat kita untuk membangun masjid dan pesantren, yaitu pesantren apa namanya? Sekejap Kibos. Wah. Sekejap Kibos. Langsung lulus ya bahasanya, Pak. Sekejap Kibos. Dia langsung berhasil Ustaz Taufik. Karena alhamdulillah saya mengurangi makan coto. Kita berharap dan juga semua kita harus punya andil. Saya mengajak pertama diri saya dan kita semua yang hadir bisa menjadi wasil. Ini juga. Ini. Wasilah kita mengajak kita dimanapun berada untuk membantu Sekejap Kibos ini. Karena niatnya karena Allah,
Ya Allah. Dan kita hidup suatu saat juga akan kembali menghadap Allah. Hmm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada ma in qata amalu illa min salat. Ketika kita dipanggil menghadap Allah. Yang namanya kematian akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Karena hakikatnya semua kita ini kiamat, calon mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Allah. Bisa jadi hari. Yas'alunaka 'anir ruh qul rabbi wa ma utitum illa qalila. Karena hakikatnya rahasia ruh, ajal kematian kita itu domain dan hak prerogatifnya. Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Bekal yang terbaik ketika ajal datang, kata Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan. Maka Rasul kita Muhammad SAW mengingatkan kita hadis kita apabila seorang anak Adam meninggal terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita dapat dari ustadz kita serap, kemudian kita amalkan untuk diri kita dan kita menyampaikan untuk keluarga kita dan orang ramai. Ini harapan kita, ilmu yang bermanfaat. Berikutnya yang disebut dengan sodakoh jariyah. Sodakoh infak yang kita keluarkan ketika kita masih hidup. Dan ternyata itu sangat bermanfaat untuk umat. Seperti kita bangun hari ini insya Allah. Kalau saya berharap Ustadz Januari kita. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Januari. Jangan khawatir. Saya yakin Allah tidak pernah gagal membangun rumah Allah. Coba sebutkan saya masjid mana yang gagal dibangun. Tidak ada. Karena Allah in tansurullah yansurkum. Itu janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Janji Allah dan surah Al-Ankabut di ayat terakhir ayat 69. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari cinta dari Allah, aku mudahkan. Dan kita sudah dengar visi dan misi sekejap, ya, dengan membangun sekejap kibos ini, mengharapkan ridho Allah lewat apa? Melahirkan santri dan santriwati generasi Qurani dan Rabbani. Bahkan ternyata juga sekejap berpikir tentang orang-orang yang tua yang tidak tahu kemana nanti, insya Allah akan ditampung di sini, insya Allah demikian, dan diajarkan. Itulah kita harapkan harta yang Allah titip, bagaimana menjadi manfaat untuk kita kehidupan dunia, bahkan sampai di alam barzakh, bahkan nanti ketika kita dihisab, diaudit di hadapan Allah. Bapak Ibu, dalam hadis surah Al-Bazzar, ada 7 investasi terbaik di hadapan Allah. Semoga semua kita orientasi sisa umur ini menjadi kesah. Saya mengajak diri saya. Mari kita checklist. Harapan saya ketika kita checklist, kita sudah di atas 50% dari 7 investasi. Yang pertama, man alama ilman wa nasara. Mereka mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu sudah dia dapat, kemudian mengembangkannya supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga sekejap kibos ini orientasi utamanya adalah pengajaran ilmu dan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang kedua, investasi yang terbaik adalah ketika kita mampu ketika kita mampu mengairi sungai, bahasa kita mungkin membangun irigasi, mengairi persawahan, itu juga menjadi investasi terbaik. Nah, untuk irigasi, mana tahu keluarga di sini ada informasi pentingnya irigasi, ternyata belum ada yang membangun. Insya Allah coba diberitahu dulu ke kita juga akan mencoba melirik itu investasi yang terbaik. Yang ketiga, yang berkaitan dengan man qarasa nakhlan, yaitu mereka yang menanam pohon. Alhamdulillah sekitar kita banyak pohon, ya. Jadi kalau bisa pohon-pohon di sini yayasan sekejap jangan semua ditebang. Iya. Bisa menjadi keindahan. Bahkan filosofi pohon itu, pohon memberi oksigen dunia. Ya, dan pohon ternyata menjadi investasi terbaik. Wow.
karena dia memberi manfaat. Yang keempat, man hafara bi'ran. Barang siapa membangun sumur. Sumur ini maksudnya sumur bor. Karena kita tahu tentang kisah sumur Utsman bin Affan. Bagaimana sumur Utsman bin Affan. Ini harus menjadi inspirasi kita. Sosok Utsman yang dijamin masuk surga tetap melirik tentang investasi ini. Bagaimana dengan saya dan kita? Saya yakin pesantren ini banyak air, tapi kalau memang kurang nanti air, mari kita membangun sebuah sumur. Ya, apa namanya sumur kita-kitanya lah. Dan itu insya Allah tidak mahal. Untuk wilayah sini saya lihat banyak sumber air. Karena kita pernah bangun sumur di Aceh, sampai kedalaman sekarang sudah hampir 150 meter, belum ditemukan titik air. Dan sudah habis kita hampir 100 juta. Ya, insya Allah. Berikutnya yang kelima, sesudah kita melihat itu, manbana masjid. Sekejap kibos. Insya Allah program pertama adalah membangun masjid. Kalau semua kita, saya mengajak diri saya, mari kita membangun masjid ini karena Allah, mari kita berinfak berdonasi karena Allah, jangan khawatir. Inilah investasi terbaik. Apalagi Allah dan Rasul menjanjikan ahli sedekah tidak pernah bangkrut. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Itu janji Allah dalam surat Sabah. Surat 34 ayat 39, apapun yang kita infakkan diganti. Bahkan Allah kembali ulang dari surah Al-Baqarah di ayat 245. Man dzalladzi yuridullah qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa menginfakkan harta jalan Allah akan dilipat gandakan. Berapa banyak Bapak? Allah yang berjanji. Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah di ayat berikutnya, di ayat 261. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang yang berinfak harta jalan Allah seperti membangun masjid, dan membangun masjid adalah salah satu bentuk investasi terbaik di hadapan Allah. Janji Allah dilipat gandakan harta kita 700 kali. Coba semua kita punya komitmen. Minimal yang hadir di sini jangan kurang berinfak 100 sak semen. Setuju? Siap. Dua ya. 100 sak semen. Berapa? 5 juta. Ya, 100 sak semen. Iya 5 juta. Ayo, setelah kita angkat. Saya duluan yang angkat. Saya insya Allah Ustaz komitmen 100 sak. Catat. Catat. Iya, jangan sampai lupa. Biar ya catat. Iya. Waduh, dia duluan, Ustaz kita duluan ini. Begitu. Ya. Jadi Oke. mengajak orang duluan Catat. supaya tidak kabur makan. Ya, amdo di mata Allah. Ya, catat. Serius. Iya. Dan jangan khawatir tadi saya katakan. Tidak ada lembaga keuangan di muka bumi ini yang mampu memberi profit dividen kepada siapapun sampai 700%, betul tidak? Betul Ustaz. Masya Allah. Allah, saya pernah diundang di Swiss oleh kedutaan kita, dubesnya Pak Mulyaman Haddad, mantan ketua OJK. Itu Ustaz istrinya peserta sekejap. Oh, Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah, betul. benar. Ibu Sarah. Ya, Sarah ya, Iya. alhamdulillah. Saya juga masih ngajari BI Bank Indonesia. Deputi BI nggak ada, termasuk Pak Mulyaman Haddad, nggak ada lembaga keuangan di muka bumi yang mampu memberi dividen demikian. Allah mampu. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Karena kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kaya. Nah, kalau janji Allah menyatakan bangkrut, kok masih kita ragu? Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Muhammad. Surat 47 di ayat 38. Ha antum. Haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Itulah kamu. Ada yang pagi hari ini mengajak dirinya. Ayo saudara, bantu bangun masjid. Sekejap kibos. Bantu bangun pesantren. Sekejap kibos. Seperti yang Ustaz kita sampaikan. Kami nggak ada hubungan sama sekali. Nggak kenal sama. Saya juga baru dengar istilah sekejap. Padahal saya di komisi fatwa. MUI baru dengar itu.
Jangan-jangan ini aliran apa kan? Nah, belum pernah presentasi ke MUI. Itu contoh. Iya, iya. Tapi Allah mempertemukan lewat satu jamaah saya namanya Pak Bambang Yasmin. Ya, Bapak level 2 sekarang, sudah selesai. level 2 ya. Sudah tamat. Ya. Jadi saya pernah sampaikan, saya dapat amanah di profesor ya kan, 7.000 meter, tanahnya indah, tempat lokasi. Kira-kira kemana nih kita arah? Padahal saya pengurus Muhammadiyah. Salah satu unsur pimpinan. Harusnya saya bawa ke Muhammadiyah. Tapi saya ingin membantu. Kalau Muhammadiyah agak lama, karena terlalu banyak kami tanah, kami pikir. Sedangkan saya ingin membantu wakil sebelum beliau meninggal harus terwujud tanah supaya bermanfaat. Harapan saya demikian. Maka bukan beliau yang pertama. Bukan sekejap yang pertama saya bawa ke tanah. Maka ada namanya Syekh Dr. Syarof. Oh iya. Ya. Ada Syekh Dr. Syarof. Ya. Kemudian ada yayasan bla bla bla. Sekejap nih seingat saya bawa ke sini adalah yang keempat. Allah Lupa. Ya, kalau nggak ketiga atau empat. Ketiga ya. Ketiga. Alhamdulillah cara Allah. Allah akan memilih insya Allah yang terbaik. Semoga ini jadi sebuah motivasi untuk sekejap dan teman-teman. Ketika wakil sudah memilih, ayo fastabiqul khairat. Semua kita punya semangat dan sense yang sama, berlomba-lomba selalu berbuat yang terbaik. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, apa Allah surat Muhammad ayat 38. Dan ini harus menjadi motivasi ikatan alumni JAS tadi ya, dari apa? Jalinan alumni sekejap. Alumni sekejap. Oh iya. Lolos. Ya. Tolong diingat dokter saya dengar tadi ya. Iya. Saya ngajar di ID juga. Dr. Rahmat. Dr. Rahmat. Ingat-ingat surat Muhammad ayat 38. Selain tadi motivasi sodako kan sering kita dengar. Tapi jarang sekali kita membahas tentang apa efek orang yang memilih pelit dalam. Tidak punya sense untuk membantu sesama. Ha antum. Itulah kamu. Haula itu da'auna litunfiqu fisabilillah. Ada yang hari mengajak dirinya dan saudara muslim-muslimat yang hadir. Litunfiqu fisabilillah. Untuk apa? Berinfak harta jalan Allah. Faminkum mayabaqa. Ternyata ada di antara kita dan Allah Maha. Ada yang memikir-mikir. Wah, banyak kali yang harus kami bantu Ustaz. Sudah tebar saja saudara. Hidupnya memang cuma menebar saudara. Karena rezeki itu milik Allah. Bahkan harta itu dua pertanyaan. Min enak tasabah wa ila enak. La tazalu qadami abdin yaumal qiyamah ala arba. Ada 4 pertanyaan nanti nggak akan lepas pertanyaan di depan Allah terhadap 4 hal. Di antaranya harta. Dari mana kita peroleh dan kemana kita infakkan akan ditanya nanti di depan. Berarti makin banyak harta kita bawa di depan Allah, pertanyaannya makin banyak tidak? Berarti kalau makin banyak pertanyaan makin cepat masuk surga atau makin telat? Telat. Si ingat kisah Abdurrahman bin Auf ingin jadi orang kiri ketika dia mendengar penghuni surga banyak orang kaya atau orang kiri? Orang miskin. Sehingga Abdurrahman jadi orang miskin, beliau beli kurma busuk. Masih ingat kisah kurma busuk? Ya. Abdurrahman ditakdirkan Allah makin kiri atau makin kaya? Kaya. Karena nggak ada teori Allah ahli sodaqah itu kiri. Yang kiri itu yang mereka hese, yang pelit, medit, yang koret, yang bakhil. Maka apa kata Allah? Faminkum mayabkhal. Ada di antaramu yang kikir. Wa mayabkhal fa inna mayabkhalu an nafsi. Orang yang kikir sesungguhnya dia kikir untuk dirinya sendiri. Berarti yang nggak tertarik untuk berinfak terbaik hari ini, pasang spanduk di rumah. Kami keluarga mereka hese. Bukan kata Ustaz, kata Allah tadi kan. Ada yang kikir. Kata Allah, yastabdil qauman khairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ganti generasi yang lebih baik, enggak pelit seperti ratum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Hari di
Saya ngajar waris banyak orang-orang hebat negeri ini terkenal. Sayang, dengan harta terjadi perpecahan, dengan harta terjadi permusuhan, perselisihan, karena harta itu fitnah. Bapak Ibu, investasi berikutnya sesudah membana masjidan, manwarata mushafa. Nomor 6, investasi terbaik di hadapan Allah, barang siapa yang mewakafkan atau aspek yang bisa kita lakukan di sekejap kibos. Masjid, kalau memang diperlukan bangun sumur bahwa kita bangun, kalau masyarakat kita perlu irigasi kita akan bantu. Quran meninggalkan anaknya yang soleh dan soleha, dan mereka mendoakan kita ketika kita sudah diwafatkan. Bapak Ibu mampu mengangkat kedua tangannya, Robbi firli wali wali, sukses belum tentu. Padahal janji Allah, siapapun yang mampu mendidik anak menjadi anak soleh, jangan khawatir dengan kesuksesan hidup. Ini janji Allah, jaminan Allah, garansi dari Allah. Dan surah At-Talaq ayat 2, 3, dan 4. Akillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu dan ada janji Allah lebih menarik di ayat 4. Mayyatakillah min orang melihat salah satu wasilahnya lewat ma'had yang kibos ini, kita berharap akan melahirkan generasi Qur'ani dan Rabbani. Amin ya rabbal alamin. Memang dalam hadis satu lagi riwayat Abu Daud ada tambahan orang membangun rumah untuk anak-anak menghafal Quran, membangun rumah untuk para musafir, membangun rumah untuk kaum du'afa. Ini termasuk investasi. Semoga saya mengajak diri saya, mari kita checklist bersama dari 7 dan tadi ada tambahan ya 8. Kira-kira mampu nggak kita wujudkan minimal 60%. Berarti harus ada 5 atau 6 amalan sudah kita wujud. Haruslah kita barakallahu fikum, dan kita doakan semoga niat kita pada pagi hari ini menjelang siang Allah mudahkan ya, tanpa suatu halangan pun. Semoga yayasan sekejap ini dimudahkan oleh Allah. Wabil khusus di awal-awal pasti ada dimudahkan mencari donatur. Ya, mungkin dibangun tanpa donatur. Semoga kita menjadi donatur. Jalinan alumni, ajak seluruh alumni sekejap ini sebagai khusus, dan mereka terajak, masya Allah. Ya, jadi nikmati hayati sebagai ketua, itulah ibadah dan lahan jihad. Ajak semua pengurus untuk mengajak kepada seluruh alumni. Sekali lagi, wassalamualaikum khairat, kalau berbuat baik, dan saya mohon maaf atas kekurangan saya. Barakallahu fiik, maaf aja, semoga Allah mudahkan, Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan saya, karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Ya, syukran ya.
Ustaz kita, masya Allah atas motivasinya dan luar biasa beliau menyertai di depan. Sudah mulai, ya, dengan berwakaf, Ustaz 100 sak, berarti sekitar 5 juta ya. Ya, saya ikuti kalau begitu ya. 100 sak juga, insya Allah. Pertama saya bantu carikan 100 juta, insya Allah Taala orang lain dan diri sendiri, insya Allah Taala. Kalau sekalian yang Allah muliakan, saya mau dengarkan ya harapan dari Yayasan Climate and Society. Masuk diri dulu ya Allah. Ya, kepada mungkin Pak Prof ya, Pak Prof Rizal Dibur. Iya. Ini jarang muncul ini kata-katanya Ustaz makanya. Oke, sekian Prof. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Ihsan, Pak Taufik, Pak Rahmat, Pak Setia, Pak Budi ya. Pak Budi yang paling senior kayaknya kita ini. Kemudian Pak Agus, Pak Binsa, kemudian Pak Ridwan, Pak Atri tadi ya. Dan Bapak Ibu semua mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah bisa bertemu bersama pada launching sekejap keyboard. Soft launching. Jadi nampaknya memang tadi investasi 7 terbesar. Cocok keyboard. Jadi memang kita semua akan jadi bos. Karena investasinya ada 7 dan semuanya ada. Oh, Jadi luar biasa gitu. Jadi artinya memang alhamdulillah ini nampaknya langkah kita bersama. Mudah-mudahan ini pertama nyampe di sini langsung hujan. Masya Allah. Jadi tanda kata Pak Ustaz itu tanda rahmat Allah ya. Kemudian diikuti oleh panas kembali. Jadi akan memberikan tanda, insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya. Karena itu janji dan Allah akan tanda demikian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama-sama ini dilancarkan. Dan tentu kami sebagai Yayasan Climate and Society gitu Pak ya. Saya sengaja udah menang sama Pak Ustadz hafal gitu ya. Climate. Sama Pak, saya sekejap susah lah. Beliau Climate Society nampak kita memang kita susah menghafal ini. Jadi mudah-mudahan Climate Society ini adalah satu yayasan yang kita bentuk. Jadi kita bentuk oleh dosen-dosen, para peneliti yang banyak berkecimpung di bidang iklim. Jadi iklim pertanian, karena kita tahu memang persoalan ke depan ini memang masalah iklim ini akan menjadi sangat luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu mendengar, baru selesai nih konferensi tingkat dunia ya terkait dengan masalah perubahan iklim di Inggris, di Glasgow. Dan Pak Presiden juga menyatakan komitmennya bagaimana kita bisa menjaga hutan kita, kemudian bagaimana kita bisa menjaga iklim kita dengan emisi. Jadi kalau itu kita malam pikiran mengatasi persoalan itu, maka kita akan dihadapkan pada persoalan yang luar biasa ke depan. Iklim kita semakin ekstrim, ya, dan kekeringan, banjir, bencana akan semakin sulit untuk kita kendalikan. Nah, oleh karena itulah kenapa kami dari kelompok peneliti ini ingin bahwa santri-santri kita tidak hanya mendalami ilmu agama saja, tapi juga ilmu dan teknologi, khususnya juga dalam bidang lingkungan, dan kami akan terus di bidang iklimnya. Jadi termasuk jadi mengirigasi dan segala macam, bagian dari kita juga ya, jadi bagian kita. Jadi makanya itu saya bilang ini Q-Boss memang cocok nih kayaknya. Masya Allah. Allah. 7 investasinya ada semua di sana. Alhamdulillah. Nah, itulah harapan kami, tentu kami nanti setelah adalah tanah kami, tanah yayasan ya, bersama dengan teman. Nanti istilahnya kita bukan bertetangga ya Pak, bersaudara Saudara. Saudara tapi dukung dan mudah-mudahan nanti apa yang kita inginkan bersama itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oke, Masya Allah. Jadi mengenai tadi apa namanya? Nanti kami lewat yayasan kami akan berusaha juga. Jadi Pak Catat. lewat yayasan Climate and Society. Yayasan Climate Kan? and Society-nya masih belum. Aduh, Society. makanya harus belajar lagi nih. Climate Society mudah-mudahan masalah. Itu kita akan juga bisa berkontribusi. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Apa tuh? Nah. Satu lagi. Apa tuh? Ya satunya itu. Baik. Baik, untuk itu saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan tentu kami mengharap warga di sini nih, ada Pak RT ya. Itu dukungan semua warga sini jadi sangat penting. Bagaimana kita bisa menjaga bersama-sama
pesantren yang akan kita bangun, bagaimana kita manfaatkan anak-anak muda di sini bisa Ya, dimasukkan ke pesantren, dan tentu ini akan memberikan keberkahan kita semua. Jadi investasi yang paling terakhir itu ya disebutnya tadi adalah jadi dan apa yang kita cita-citakan ini berhasil direalisasikan, tidak hanya sama tapi juga ya, anak cucu kita, karena kerusakan lingkungan yang menyebabkan manusia itu sendiri. Dan oleh karena itulah bagaimana kita bisa memahami itu dengan baik. Dan mudah-mudahan santri yang tamat dari sekejap pergi ke desa mana saja, dia punya ilmu sudah. insya Allah. Jadi tidak hanya ilmu agama, bisa juga membantu mengirigasi, membuatkan pakai energi dari pakai sinar matahari, angin, air gitu ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Dan saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi saya mengharapkan dukungan dari masyarakat sekitar, karena tanpa ada dukungan itu tentu juga bisa sulit untuk kita realisasikan, dan mudah-mudahan tidak akan memberikan manfaat buat kita. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Iya, makasih ya Pak Prof atas penyampaiannya. Semoga motivasi. Waduh, sudah bertambah kan? Ini sudah berapa sakta itu Pak? 100, 200 kali Tambah 1.000. tambah 1.000. Enggak. Kan 200. Oh ya, Ustaz. Sebentar, ya. Jadi ini dulu Prof. Oke. Sebentar. Saya perlu itu. Profesor Dr. Rizal Digur. Benar itu. Masya Allah. Syukur ya Prof ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Prof ya. Masya Allah. Berbahagia sekali ya bisa ini. Sekarang kita minta ini kepada Pak Dr. Rahmat ini. Ya, mewakili kawan-kawan di JAS. Ya, jalan bisa ke depan. Hari ini Pak Dokter sampai juga ya panjang perjalanannya Masya Allah dari hari Kamis ya Dokter ya, sudah ke sini ikut acara tadi pagi musyawarah seharian, musyawarah tim pembangunan, dan alhamdulillah Pak sudah melihat harapan dari Pak Dokter mewakili kawan-kawan di JAS. Sekejap, silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak banyak karena ini kan sudah sering berulang. Apalagi tadi Ustaz sudah banyak masukan untuk kita. Yang saya sempat berbisik tadi ke Prof. Kayaknya semua ini sama Prof nih. Yang 7-7-nya ini. Kemudian Prof sampaikan lagi, pas betul ini Kibos ini 7. Karena berarti tambah 1 lagi karena kan ada sah. Benar-benar bisa terrealisasi. Insya Allah. Karena kalau lihat ya mungkin kita perlu lebih luas lagi ke depan. Saya itu mudah aja bagi Prof dan siap. Ya. Jadi maksud saya itu kan Prof bilang tadi 7 betul-betul. Ini saya juga yang ketiga dari yang keempat berarti. Ya kali 2 berarti 200 sak. Ya, insya Allah. 10 juta minimal. Ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi tadi ada tausiah subuh juga dari Ustaz ya, mengenai ihsan ya. Yang salah satunya itu bagaimana Ustaz mengutip surat Al-Baqarah 7 di mana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan dibantu oleh anaknya Ismail. Ya, saya kira ini persis betul yang Ustaz sampaikan tadi. Alhamdulillah saya sempat ikut tausiah subuhnya tadi. Jadi memang kita itu membangun harus bersama-sama dan bisa sendiri-sendiri. Dan saya lihat di JAS ini
sungguh luar biasa yang saya insya Allah yakin Ustaz dengan kebersamaan kita semua, saya kira insya Allah ini akan terwujud dan komitmen dari teman-teman saya kira program. Jadi tinggal kami mengkoordinir saja nanti bagaimana kedepannya agar lebih terarah. Semalam Mas Kurni. Mas Kurni bagaimana bisa mengkoordinir merasa sangat bersyukur bisa datang pada kesempatan hari dan saya kira ini kan suatu semoga saya pribadi dan ibu-ibu bapak-bapak semua lebih disayangi dikasih oleh Allah karena namun jadi ini itu Ya, Masya Allah ya. Syukron ya kepada Pak Dr. Ahmad atas penyampaiannya dan ya kami berharap benar-benar kerjasama yang sangat baik ini dari semua pihak bisa mensupport pembangunan masjid di pesantren ini dan terutama mungkin arah dengan pakaian tentaranya ini ya. Ya, Pak Desa Benteng ya. Kita udah ketemu nih sekali, Masya Allah di warung sate. Waduh, saya sangat berkesan dengan beliau. Ini sebenarnya nih, Masya Allah ya. Banyak hal. Mungkin boleh bagus ya. Mungkin kata-kata untuk para kawan-kawan di sini. Makasih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Pak Ustadz Iksan, Ya, makasih Pak bagus. Ahmad, dan rekan-rekan yang dari wilayah, baik itu Pak RW, Pak RT, oh ya lupa, Pak Profesor. Tapi Pak Profesor jangan mendengarkan siapa yang murtad itu. Saya tidak sependapat bahwa tentara, Polri, sama PNS, ASN yang jidatnya hitam itu orang-orang teroris. Saya terus terang saya nggak setuju. Ya. Nggak setuju saya. Masa kita tentara sama saya Pak Tri dibilang ya, teroris kan juga. Nah, itu nggak bagus ya. Iya, oke. Mantap. Yang saya hormatin para donatur sekalian, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Sebelum panjang lebar saya perkenalkan, nama saya Agus Sumaryanto. Oh. Agus Sumaryanto, saya asal dari Jawa Timur. Saya berdinas di sini nemenin Pak Tri berdampingan dengan Pak Bimas itu sekitar lebih kurangnya 2 tahun. Oh, Masya Allah ya. Sebelumnya dari mulai 95 sampai 2019 saya di Kopassus. Masya Allah. Jadi saya tahu gimana permainan-permainan ini. Jadi saya tahu permainan peternakan, pertanian, ya kan, sampai yang namanya peneliti mendapatkan yang pinter-pinter saja langsung diambil ya Pak Prof ya, biar tidak menularkan kepada masyarakat. Kalau menularkan masyarakat tidak laku produk. Karena saya juga pencinta tanaman. Saya alhamdulillah juga saya
sampean tahu hukumnya kunut? Bingung. Nah, coba cari tahu hukumnya kunut itu sunnah atau wajib. Kalau sunnah, sunnah apa? Baru tidak bisa menjawab, barulah kita kasih tahu. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat juga, dan masyarakat juga harus paham, harus belajar. Jangan main hakim sendiri. Oleh karena itu, setiap kegiatan tokoh masyarakat tahu proses kegiatan pesantren ini, ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Karena kita hidup di wilayah orang ini, ya. Terus biar Bapak tahu dan Ibu tahu, di wilayah kita ini, yaitu Desa Benteng ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Bukan, di sini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Satu keluarga, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Islam, sama seperti itu. Ada yang Konghucu. Satu keluarga, satu atap, satu rumah. Satu rumah. Bapaknya semuanya Konghucu. Nah, anak yang satu lagi dapat Kristen. Tapi itu saling mendukung, saling support segala macam. Di sini juga ada yang biasanya sekalian narik orang yang masuk Islam kan, Cina-Cina juga ada juga. Di sinilah kalau belajar Bhinneka Tunggal Ika di sini. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya yaitu tadi Bapak lewat pasar lama tadi Ciampea. Aceh, Pak. Nah, itu orang Cina-Cina itu bukan orang Kristen semuanya, bukan orang Hindu semuanya. Bukan orang Hindu. Bukan orang Buddha, bukan orang Konghucu. Ya, ada juga Muslim juga. Itu, Bapak-bapak. Ya, terima kasih ke warga Benteng sini dari masyarakatnya, baik itu RT, RW, tokoh agama mengucapkan terima kasih. Karena apa? Saya sudah telusuri, mereka senang, dibilangnya apa? Semoga barokah desa kami. Amin. Di mana di situ ada pesantren, insya Allah kebarokah. Tetapi kalau di situ ada yang berbuat zina, Allah. apa yang Apakah? Berapa? Oleh karena itu, kalau Bapak punya ilmu, tolonglah sesekali nanti kalau udah berdiri, sekejap, Kibos. Kibos, Wah. saya minta tolong diberikanlah pemahaman, Iya. ya, kepada Siap, masyarakat insya kita, Allah. luangkanlah, kalau memang diundang maulah, nanti Iya, ada pengajar siap. itu diundang, berikanlah pemahaman, ilmu jangan diambil sendiri. Siap, insya Ya, Allah. bagi-bagilah, jangan kikir ilmu, apalagi kikir Insya harta Allah. juga, Ustaz. Insya Allah. Bagaimanapun, saya, Babinsa dan Babimas, insya Allah, selagi tidak bertentangan dengan hukum, Insya Allah. kami siap. Siap, Pak Tri, mendukung Pak Tri? Siap. Takbir! Takbir. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Luar biasa. Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa Pak Agus ini. Ya, saya mengalami 1 jam sama beliau ini, luar biasa. Ya, makasih ya Pak Agus ya atas supportnya yang sangat luar biasa, yang ya menyamai Ustadz Taufik. Oh iya betul, jelas itu. Ya alhamdulillah. Ya Masya Allah. Ya terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang Allah muliakan atas kehadirannya dan juga penyampaian semuanya. Ustaz Taufik, Pak Prof, ya, Pak Dr. Rahmat, Pak Agus, dan apa lagi nih acara ini? Ya, kan beliau, saya pembantu nih. Berikutnya Bapak, kita pengen ada penandatanganan MOU itu kan, MOU simbolis ya. Sebetulnya insya Allah dengan kita ada di sini juga, sepertinya ini bukan kebetulan Ustaz. Ya, saya muridnya beliau, saya kebetulan
Jangan sebagai oleh Mas Adi ini menunjukkan bahwa kita tadi ada saya Kurnia. Jadi saya dengan di bawahnya saksi 40 dulu kok. Nah, cukup dua aja. Berikutnya satu lagi dari Jas Rahmat. Silakan mungkin kita foto bareng dulu Pak. Ini bawahnya sini bawah. Berbeda. Amin. Oke, berikutnya Ustadz, kita pengen boleh pemindahan tanah dari Ustadz dan Prof dulu. Satu-satu pegang dari sana. Pindahin. Ini bagian pencitraan buat jualan. Ya servisnya nggak apa-apa Stan. Ini aja nggak apa-apa. Itu aja. Dengan Pak Rahmat. Ini buat pencitraan juga Ustaz. Pengen X6. Ya, nah ini kami dua kopi nih kayak gini. Ya, semoga Allah berkati ya.
akan bersama dengan sekolah-sekolah berikutnya insya Allah. Ya. Oke, sudah ya? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Sudah ya? Terima kasih ya kami ucapkan kepada Pak Prof, Pak Taufik dan semuanya atas waktunya. Bapak sekalian, Masya Allah, tidak terasa ya, kita telah bersama-sama di sini dan hari ini semua menjadi saksi. Ya, kita punya semangat bersama-sama untuk bisa membangun masjid karena Allah, membangun sekolah pesantren karena Allah. Semoga itu bisa menjadi amal kebaikan untuk semua kita, yang insya Allah bisa memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak insya Allah Ta'ala. Dengan bersama-sama semoga semakin berat timbangan kebaikan kita insya Allah. Bapak Ibu yang muliakan, kita berharap harapan kita ya seperti kata Taufik, insya Allah Januari 2022 kita back lagi di sini insya Allah. Buat apa? Bukan hanya memindahkan, tapi meletakkan 1 bata, 2 bata, 3 bata yang tidak henti sampai terbangun insya Allah Masjid Quranic Boarding School insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah 2 bulan kita bersama-sama Ustaz Iman, kita patungan dari 100.000, 200.000, ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang 5 juta, 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Ya, sekalian. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Singapura, dan yang paling jauh dari Australia. Masya Allah. Kita punya kawan-kawan para umum yang support dari Australia. Dan hari ini pun mereka hadir ya bersama-sama kita di kelas online ini. Bertiap di kelas lagi. Di acara kita ini. Bapak Ibu. Dari rencana awal 3 miliar dan kita rencanakan ya ada untuk tersebut, tapi ya berapapun adanya insya Allah bangun. Tapi kita terkadang ada minimal ya ada di rekening sekejap. Ya. Ini sudah bisa pencerahan. Maka hari ini kita ingin menyempurnakan usaha kita ini dengan cara kita menggalang bersama kita dengan komitmen bisa kembali berwakaf. Tersebut. Alhamdulillah Ustaz kita Taufik telah memulai ya. Dan 1 saksmen kurang lebih sekitar 5 juta. Dan saya juga insya Allah berkomitmen untuk bisa mensupport dengan 1 saksmen. Kita misalnya berusaha untuk mengumpulkan dana 100 juta insya Allah dari pribadi, demikian pula kawan-kawan akan mengajak insya Allah. Pak Prof Rizaldi juga dan kawan-kawan yayasan Climate. Yang kedua belum dihafal. Satu dulu Pak. Saya perlu mengulang dulu nih. Yayasan Climate ya. Korti ya. Tadi 10 kali lipat ya Prof ya. 10 kali lipat, alhamdulillah. Saya perlu berguru langsung. Ya kemudian juga dari Dr. Ahmad ya, bahkan beliau 2 kali lipat berarti 200 saksmen ya, sekitar 10 juta insya Allah support. Sekarang kami menawarkan siapa yang hari ini mau berkomitmen, untuk berkomitmen, apakah dari pribadinya ataukah dari mengajak orang lain. Kemudian kita bisa melakukan 10 juta. Kalau mau gede dengan orang lain, tadi Ustaz itu menyampaikan kan hadisnya itu kan, barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan akan dapatkan pahalanya itu. Dan itu semua kita punya peluang besar. Ya, peluang besar. Nah, oke, silakan bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom boleh cek ya. Di ruang Zoom kita. Pak Kurniawan, berapa Pak Kurniawan? Harus sama dengan Ustaz, 100 sak dari pribadi. Oke. Insya Allah 100 juta untuk insya Allah dengan jaringan mudah-mudahan bisa. Oke, Masya Allah. Tulis ya. Dari Pak Kurnia ketua proyek, jadi ketua. Oh,
Siapa lagi yang di online boleh dicek Mbak Tasya kalau ada ya. Silakan ibu yang hadir bersama kita di ruang Zoom yang mau berkomitmen untuk berwakaf. Pak Adib di ini di Zoom. Pak Adib di ruang Zoom. Ya berapa? Pak Adib di ruang Zoom dari Surakarta ya, dari Solo. Insya Allah. Oh ya hafal dong, masa gurunya nggak hafal? Ya. Pak Adib, kecuali Partai Masjid. itu kayaknya perlu besar sekali itu. Halo. Ayo, silakan. Ada, silakan yang mau menyampaikan langsung? Ada? Ibu Prita dari Singapura, Masya Allah. Berapa itu? 100 saksmen, Masya Allah. Ibu Prita ini arsitek ya. Arsitek yang insya Allah membangun ini juga mensupport sebanyak 100 saksmen. Berarti sekitar 5 jutaan ya, insya Allah. Ibu Elva dari Sydney, Australia. Ibu Elva, 100 saksmen juga insya Allah Ta'ala. Ustadz. Oh iya betul. 100% juga ya. Ya 30 meter lantai masjid. 30 meter keramik lantai masjid, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Adib ya? Ya. Pak Adib? Ya, gimana Pak Adib? Saya 40 meter keramik masjid. Pak Adib 30 meter persegi lantai keramik masjid. 40 meter keramik 40 meter, 40 meter. 40 meter persegi ya. Keramik masjid. Masjid. Lantai keramiknya ya. Makanya cari yang mahal, cari yang mahal. Insya Allah Ta'ala. Ya semangat Pak Adib, yang mesti yang standar insya Allah Ta'ala. Jadi makan musyawarah mana yang pantas, yang lainnya masih lalu. Pakai buat lagi ibu yang lainnya. Masya Allah. Makasih Pak Adib ya. Ibu Ulfa sudah jauh-jauh dari Bandung, seperti tidak? Berapa Ibu Ulfa? Ustaz ini 1000 semua ini ya. Gampang memprovokarin, provokator. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, Alhamdulillah. Ustaz perlu disupport. Ini Ustaz mensupport. Udah sopan nanti. Siap-siap. Oke lagi bisa lihat. Ya. Insya Allah Bu, ini kan dapat kesempatan ya. Bapak Ibu yang hadir dan disiapkan yang juga bisa bantu harapan kami bisa begitu waktunya 1 menit lagi. Oke, waktunya. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Siapa? Sebentar. Coba cek dulu Pak. Dari siapa Bu? Bapak Ibu yang di ruang Zoom. Ya dari Bu Tuti. Bu Tuti. Bu Tuti, apa Bu? Itu tadi keramik 40 meter persegi. Oh, Bu Tuti sama ya dengan Pak Adib berarti ya? Ya. Ya. Bu Tuti Pak Adib ya? Beda. Oh, beda. Lain. Oh, lain-lain. Ya kedua Ibu 40 lagi. 40 meter persegi. Keramik. Insyaallah. Bersih 80. Siapa yang mau genapkan 20 lagi? Ini 100 minimal. 100 Assalamualaikum. Sudah, ya, 3/4. Ada
20 ya? Halo, Assalamualaikum. Bapak lagi, Pak. Ya, Assalamualaikum. Kas lagi. Halo Pak, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau sampaikan? Ya, Pak Darman. ya saya Darmawan dari Dututi Darmawan. Status ikut ya. Oke. Ya, itu Berarti ya. berapa ya? 3,5. Ya, 7,5. Kali 50 ya? 3,5 juta ya? Ya 7,5 sak aja. Berapa itu? Tahu ya, bisa ya? 75 sen. Dari Pak Darman itu. 7,5 sak. Kedua ya, 40 meter persegi. Ya. Elektronik ditambah dengan 75 semen. Masya Allah. Ada Allah sampai ketiga. Sama kami ya dari pusat pelatihan sekejap dan tim karena kesempatan untuk bisa bersama membawa proyek ini. Semoga Allah percepat dan Allah mudahkan semua. Sekali lagi Bu, hari ini kita datang dan insya Allah Januari 2022 kita back lagi ke kedua dan seterusnya insya Allah Taala. Maka sekalian mari kita berdoa kepada Allah SWT ya, di akhir ini majelis agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam semua yang kita inginkan insya Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagikan agama kami yang menjadi Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Proses membangun masjid Allah. Dengan rahmat-Mu, dengan sayang-Mu, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa membangun masjid dan kami, ya kami, ya Rahman, ya Rahim, karena keberkahan pada setiap usaha kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampun ya Allah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. 7.000 penerbangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.